sistem pernafasan. Tetapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Irene Cynthia Rutaso dengan NPM 12114201210243. Saya dari kelas keperawatan D. Kita masuk pada materi di mana anatomi sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 yang mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antar oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel telur dapat berlangsung. Dan respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara, sedangkan respirasi dalam adalah pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar. Sedangkan respirasi perut, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar dan volume rongga dada menjadi besar. Dan di sini dapat kita lihat ada gambar alat-alat pernafasan. Kita masuk pada struktur organ pernafasan. Yang pertama hidung. Hidung atau nasal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernafasan atau respirasi dan indera penciuman. Fungsi hidung adalah udara dihangatkan oleh permukaan konka dan sputum nasalis setelah melewati faring. Yang kedua, udara dilembabkan. Sejumlah besar udara yang melewati hidung bila mencapai faring, kelembapannya lebih kurang 75%. Yang ketiga, kotoran disaring oleh bulu-bulu hidung. Yang keempat, penciuman pada pernafasan biasanya 10% udara pernafasan melalui celah olfakatori. Struktur organ pernafasan yang kedua adalah faring, di mana faring adalah saluran otot selaput, kedudukannya tegak harus antara basis krani dan vertebra cervicalis. Fungsi faring, lipatan-lipatan vokal suara mempunyai elastisitas yang tinggi dan dapat memproduksi suara yang dihasilkan oleh pita suara. Kemudian struktur organ pernafasan yang ketiga adalah laring, di mana laring merupakan jalinan tulang rawan yang melengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Fungsi laring adalah vokalisasi, adalah berbicara melibatkan sistem respirasi yang meliputi pusat khusus pengaturan bicara dalam konteks selebri, pusat respirasi di dalam batang otak, dan artikulasi serta struktur resonansi dari mulut dan rongga hidung. Struktur organ pernafasan yang keempat adalah trakea, di mana trakea adalah tabung berbentuk seperti huruf E yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak di antara vertebrae cervicalis sampai ke tepi bawah cartilago vertebra thoracis. Fungsi trakea, kartilago antara trakea dan esofagus lapisannya berubah menjadi elastis pada saat proses menelan sehingga membuka jalan makanan dan makanan masuk ke dalam lambung. Struktur organ pernafasan yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea, di mana bronkus mempunyai struktur yang sama dengan trakea dan dilapisi oleh sejenis sel yang sama dengan trakea dan berjalan ke bawah ke arah tampak paru. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu bronkus principalis dextra dan yang kedua bronkus principalis sinistra. Dan struktur organ pernafasan yang terakhir adalah pulmo atau paru. Organ sistem pernafasan yang berada di dalam kantong yang dibentuk oleh pleura parietalis dan pleura ficellaris. Kedua paru sangat lunak, elastis, dan berada dalam rongga torak.
Cara kerja sistem pernafasan, jika kita bernafas dengan kuat, maka paru-paru akan mengembang dan kapasitas maksimum dengan kapasitas maksimum. Alat untuk mengukur muatan pernafasan, persediaan, pengeluaran, pemasukan sangat penting. Kita masuk pada mekanisme pernapasan. Dalam mekanisme pernapasan terdapat dua tahap, yaitu inspirasi menghirup udara dan ekspirasi menghembuskan udara. Kita dapat melakukan dua pernafasan tersebut dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.